Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Saya Lewita Puspa Elok Pembayun dengan NIM 67 2023 326. dan saya Angelika Diardina dengan NIM 67 2023 085. Saya Elizabeth Hana Felicia dengan NIM 67 2023 285. Saya Ariel Ratu dengan NIM 67 2022 122. Pada video ini kita akan membahas 4 langkah implementasi dari Amazon Page Marker. Oke, 4 langkah itu ada yang pertama membuat akun, yang kedua login, yang ketiga itu buat book, dan yang keempat itu eksperimen datasetnya. Nah, kita mulai dari step 1. Oke, aku bakal ngejelasin tahap-tahap loginnya. Jadi ini gampang aja, cepet. Ini bukan login. Ini tahap buat untuk ngebuat akunnya, buat user baru. Ini kita pilih yang, pokoknya kita ke Google, ke search engine kita, cari AWS login. Nah ini AWS Management Console. Kita pilih yang ini. Lalu kita selesaikan pendaftaran. Kita new to AWS, sign up. Nah, oke. Di sini kita pilih email ya. Karena kelompok kita udah punya karena aku udah buat akun, jadi aku pakai akun yang lain aja buat mencontohkan aja. Oke, namanya ya kita misalkan namanya Budi Setiono. Oke, kita verify email address. Ini tinggal kita masukin aja R58SC6 submit. Nah ini kita masuk ke email yang tadi, kita copy aja, mana sih verification code-nya. Nah ini password kita pakai yang ada aja ya. Ini terserah dari teman-teman mau gimana passwordnya, kalian atur sendiri. Aku udah siapkan passwordnya di sini, jadi kita tinggal lanjut ke step berikutnya. Oke, ini tunggu aja. Oke, lanjut. Nah ini kita personal aja ya, for your own projects. Tadi namanya Budi Setiono, Indonesia. Ini kita masukin nomor aja, United. Provinsinya sama kode posnya ini tinggal di checklist aja. Kita continue ke step 3. Nah ini untuk kartu rekening ya, kita Indonesia. Oke, kalau teman-teman udah isi datanya untuk billing informationnya, kita lanjut ke step keempat. Oke, ini untuk step keempat itu buat verifikasi identitas buat ini ya, billingnya ya, yang tadi. Kita masukin aja tadi Indonesia. Terus ini masukin nomor HP, kita send SMS.
Nah, ini nanti ada verifikasi lagi. Aku bakal skip yang ini. Oke, setelah teman-teman submit nanti ada verification code-nya. Masuk di SMS, teman-teman masukin aja. Lalu nanti setelah itu kita tinggal masuk ke halaman loginnya. Nah, dan untuk login itu bakal dijelasin sama temanku Cia. Oke, setelah kita buat akun, kita masukin email yang terdaftar, terus kita next. Kita masukin ini dulu. Terus kita masukin passwordnya. Terus kita sign in. Nah, ini adalah laman dari AWS-nya kalau kita udah login. Oke, kali ini kita akan membahas untuk step yang ketiga. Nah, step yang ketiga itu apa? Jadi, di step kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih kita untuk menambahkan notebook. Nah, di Sage Marker ini itu kan ada notebook ya teman-teman. Nah, itu apa sih? Jadi, Sage Marker notebook ini itu tuh salah satu server Jupyter Notebook. Nah, yang dikelola di bawah AWS. Nah, biasanya ini tuh untuk memvisualisasikan hasil. Nah, kan kali ini kita ada di mata kuliah machine learning. Jadi, kita bisa memvisualisasikan dari hasil machine learningnya seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama dan yang kedua kan sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu cara membuat akun dan juga login. Nah, jika teman-teman sudah ada di page seperti ini, berarti teman-teman itu sudah login. Nah, pertamanya, teman-teman bisa klik sign in to console ini. Oke, jika sudah, nanti page-nya akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa klik kotak search bagian kiri atas, dan teman-teman bisa ketik Amazon Sage Marker. Nah, yang ini kan ada dua ya teman-teman, yang Amazon Sage Marker-nya. Nah, itu ada yang tanpa AI dan juga ada yang AI. Nah, kali ini kita menggunakan yang Amazon Sage Marker yang ada AI-nya teman-teman. Kenapa? Karena kita melihat yang ada machine learning modelnya. Seperti itu, kita klik aja di bagian namanya. Oke, nah kalau misal udah, nanti tampilan teman-teman akan seperti ini. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat di kotak bagian kiri ini dan kemudian klik bagian notebook. Oke, jika sudah, nanti ini tampilannya bakal ada kotak ini dan nanti teman-teman bisa klik bagian create notebook ini, teman-teman. Oke, nah jika sudah nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa ini teman-teman kotak yang harus teman-teman isi. Nah, karena kali ini data yang kelompok kita pakai itu kan dari dataset breast cancer. Jadi kali ini nama notebooknya saya beri breast cancer gitu. Nah, kemudian untuk kotak yang kedua dan yang ketiga ini teman-teman nggak usah ganti, nggak apa-apa. Itu jadi mengikuti dari defaultnya aja. Oke, kemudian kita turun lagi. Nah, buat yang ini teman-teman bisa klik aja dan kemudian kita pilih yang create a new role. Nah, ini langsung create role aja. Nah, itu emang biasanya merah teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nah, karena dia kayak proses dulu, terus nanti bakalan sukses kok teman-teman. Kalau misal kalau udah sampai hijau, berarti kita langsung turun aja ke bawah, dan ini nanti ada tulisan create teman-teman, create notebook. Jadi teman-teman klik aja. Nah, di sini bakal udah ada muncul nih teman-teman notebook yang tadi namanya breast cancer.
Nah, tapi kalau misal teman-teman lihat di bagian status itu masih pending. Tapi emang biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus nunggu beberapa menit dulu, nanti dia bakalan ada tulisan in service. Nah, kalau misal udah in service nanti baru bisa dipakai. Oke, kita tunggu dulu sampai in service ya teman-teman. Nah, jika di status teman-teman ini udah berubah jadi in service dan berwarna hijau seperti ini, teman-teman bisa langsung klik aja di Jupyter Lab, open Jupyter Lab. Oke. Nah, nanti page teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada di kotak bagian kiri, itu ada 2 file ya teman-teman. Itu kalau misal pertama kali teman-teman buka itu nggak ada. Nah, caranya untuk upload, itu teman-teman bisa klik di bagian upload file ini dan upload file teman-teman. Nah, di file yang pertama ini saya upload codingnya teman-teman. Dan juga yang satunya ini dataset. Nah, dataset ini kita ambil dari Kaggle dari tugas machine learning pertama. Nah, untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di step yang keempat. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk step yang keempat, yaitu eksperimen dataset. Yang pertama kita bisa buka codingannya dulu, yang tadi udah di-upload. Nah, ini untuk select kernelnya itu kita pilih dari Conda Python 3 aja. Oke, lalu untuk file yang ini itu file CSV-nya, ini juga udah bisa di-upload. Lalu di sini karena ini kita ambil dari Google Colabs, makanya di bagian ini itu masih menyesuaikan dengan Google Colabs. Makanya ini dihapus terlebih dahulu karena kalau tidak nanti bakalan error. Lalu kita copy paste dari sini, dimasukkan ke sini. Oke, karena ini udah keluar output semua, makanya di awal kita hapus dulu output semuanya. Itu ada di edit, lalu clear output. Oke, kalau sudah bisa kita coba run. Oke. Ini di sini udah keren. Ini masih loading. Oke, di sini ini udah keluar semua buat outputnya. Ini juga udah bisa kebaca file CSV-nya. Nih bisa dilihat nih udah keluar buat outputnya. Ini juga udah bisa keluar semua. Di sini ada sedikit merah di sini. Apa ini? Oh, oke. Oke, ini errornya karena si born library yang di sini itu tuh gak bisa ngebaca karena ini di sini ada sedikit error. Itu dikarenakan di versi Seaborn yang ini itu tuh kalau misalkan nggak pakai hue ini tidak bisa digunakan lagi. Terus habis itu di sini bisa kita tambahkan di sini hue, lalu diagnosis.
palet, lalu ditambahkan oke, dan di sini udah. Lalu oke, yang di sini juga ada error. Ini tinggal kita tambahkan value pakai Ravel. Sudah. Ini coba kita run ulang. Sama seperti tadi, kita hapus dulu untuk outputnya. Oke. Oke, lalu jika sudah, kita bisa run. Ini bisa dilihat dari awal, ini udah bisa. Ini juga udah keluar outputnya semua. Di sini juga sudah. Oke, ini udah keluar, ini juga udah keluar. Tadi yang error juga di sini sudah tidak error. Ini di sini. Lalu kita turun lagi. Ya, ini juga udah ada. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian dari ini. Yeay.